Assalamualaikum. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Dewi Hasana SPD, CGP Angkatan 10, SMA Negeri 1 Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Dewi Hasana SPD, CGP Angkatan 10, SMA Negeri 1 Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dengan fasilitator dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Yuzelma dan Bu Linda. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Saya menerapkan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua yang dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari suatu proses pembelajaran, sehingga mengubah kegagalan menjadi sebuah kesuksesan, dengan cara mendorong peserta didik untuk merefleksi dan menyadari kesalahannya. Tahapan validasi tindakan yang salah. Guru mengubah responnya dari stimulasi respon menjadi proaktif, membantu peserta didik untuk mengidentifikasi apa yang mendasari peserta didik melakukan kesalahannya, sehingga terciptalah kedekatan guru dan peserta didik. Tahap menanyakan keyakinan, mengajak peserta didik untuk menemukan cara agar dapat berperilaku baik, sehingga tidak melanggar tata tertib sekolah. Dengan cara guru memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga muncul motivasi dari peserta didik, sehingga peserta didik mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus 1. Pada saat pembelajaran Bu Siti, Kelvin terlambat datang ke sekolah. Bu Siti memberikan informasi kepada wali kelas tentang keterlambatan Kelvin pada saat jam pelajarannya. Bu Dewi memanggil Kelvin ke ruangan Bu Dewi. Kasus 2. Alan ketiduran saat jam pelajaran matematika. Bu Dewi menegur Alan. Alan dipanggil ke ruangan Bu Dewi. Dari tukang argumentasi. Selamat pagi Bu Dewi. Ya, selamat pagi. Silakan Bu Liv, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya mau konfirmasi kalau anak Ibu satu orang merambat Ramadan atas Ramadan. Mohon proses ya Bu. Terima kasih ya Bu Olive atas konfirmasinya. Terima kasih Bu. Kita bincang-bincang sebentar ya Vin ya. Sebelumnya Ibu tidak pernah kamu datang terlambat, tapi kenapa kemarin Ibu dapat info dari Bu Siti? Bu Siti memberitahukan kepada Ibu kalau kamu terlambat di jamnya Bu Siti. Saya menyesal Bu, maafkan saya Bu. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu mengerti kamu terlambat dan Ibu tahu kamu tidak bisa mengikuti pelajaran dan dari pelajaran dari awal ya. Nah, cerita dulu sama Ibu, kenapa kamu bisa terlambat? Saya lupa Bu kalau tugas sekolah saya belum selesai dan saya mengerjakannya hingga larut malam Bu, sehingga membuat saya menjadi bangun kesiangan untuk berangkat ke sekolah Bu. Saya sudah berusaha untuk tidak terlambat, tapi pada saat saya ke sekolah pagarnya sudah ditutup Bu, dan saya terlambat. Dan saya diproses satpam dan disuruh ke meja piket Bu. Kemudian kamu masuk kelas ya. Setiap orang punya pengalaman yang sulit. Dari kejadian ini apa yang harus kamu lakukan? Dulu setelah pulang sekolah, Kelvin cek tugas sekolah dulu Bu.
coba cek tugas sekolah dulu, lalu tidur lebih awal agar bangun tidak kesiangan lagi. Ibu tahu Bu Siti marah. Bagaimana perasaanmu terhadap Bu Siti? Perasaan saya terhadap Bu Siti, saya menyesal, Bu. Menurut kamu, Vin, mengapa tidak boleh datang terlambat ke sekolah? Karena kalau datang terlambat itu mengganggu jam pelajaran, proses untuk pelajaran jadi nggak efektif. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Sama, Bu, kayak mereka jadi terganggu karena saya terlambat. Berarti sesuai dengan keyakinan kelas kita ya, yang kita buat bersama. Apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh terlambat, misalnya. Kelasnya bersih, aman, dan nyaman. Nyaman. Sekarang jika kamu menjadi teman-teman yang ada di dalam kelas kamu itu, bagaimana perasaanmu dengan keterlambatan kamu? Saya akan merasa terganggu jika saya di posisi mereka. Apakah kamu marah? Sedikit kesal, Bu. Apa yang bisa kamu lakukan agar bisa tepat waktu datang ke sekolah? Ya, itu tadi yang saya bilang, Bu. Mencek tugas terlebih dahulu saat pulang sekolah, lalu tidur lebih awal supaya bangunnya tidak kesiangan. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama agar hal ini tidak terjadi lagi? Saya minta maaf, Bu. Saya menyesal, Bu. Sama siapa kamu minta maaf, Vin? Sama Ibu. Kamu terlambat sampai jam siapa? Jam Ibu Siti. Nah, jadi kamu harus minta maaf Ke Ibu Siti. dan teman. Teman. Nah, semangat ya, Vin ya. Jangan mengulangi lagi ya. Cukup sekali kamu terlambat. Ya, Vin. Terima kasih. Silakan masuk. Isi, Bu. Ya. 3. Saya Kelvin Boy Pratama Tambunan dari kelas 11 MIPA B telah berkonsultasi dengan Bu Dewi Hasanah dikarenakan saya datang terlambat ke sekolah. Dengan itu, saya meminta maaf kepada guru pada saat mata pelajaran tersebut dan teman-teman karena telah mengganggu pelajaran yang telah dimulai atas perilaku saya. Dengan ini, saya tidak akan melakukan kesalahan lagi atau terlambat masuk sekolah lagi supaya tidak mengganggu mereka lagi. Sekian, terima kasih. Dio, kenapa kamu mau tidur? Ngantuk, Bu. Aduh, Dio, nanti ke ruangan ibu ya. Iya, Bu. Bu. Ya, silakan masuk Alan ibu. Alan, Alan, kamu tahu ibu panggil ke kantor tadi kan? Tahu, Bu. Nah, Alan, ibu tahu kamu adalah murid yang pandai dan kamu tidak pernah tidak melakukan tugas dalam pembelajaran. Nah, sekarang kenapa kamu tadi terlambat tidur di kelas, Alan? Jadi gini, Bu, tadi pada saat jam subuh tadi, Bu, saya dibangunin mama, Bu, untuk ngantar ke pasar karena bapak lagi sakit. Jadi saya yang disuruh ngantar ke pasar, Bu. Jadi sampai dari jam 2, Bu, sampai jam 7 pagi saya sekalian nggak tidur. Jadi habis ngantar itu saya nggak tidur, Bu. Jadi membuat saya tidur saya terganggu, Bu. Terus ibu maafkan kamu, ibu mengerti apa yang kamu alami. Bagaimana? Apa kamu tidak merasa kalau ibu marah atau sakit hati karena kamu tidur di jam pelajaran ibu? Ya, Bu, saya menyesal karena proses pembelajaran karena saya itu membuat terganggu, Bu, gara-gara ibu suruh saya maju ke depan tadi, Bu. Jadi fokus teman-teman itu hilang, Bu, gara-gara nggak ada lagi, Bu. Anak, ibu mengerti. Setiap orang pasti punya masalah yang sulit dalam hidupnya. Seperti kamu punya masalah dalam keluarga. Kamu harus berusaha supaya kamu tidak bangun terlambat. Itu sudah bagus. Tapi kamu ngantuk di kelas kan? Iya, Bu. Jadi menurut kamu hidup di dalam kelas itu apakah itu adalah sesuatu yang benar?
nggak benar Bu, karena dapat mengganggu Bu proses pembelajaran yang telah terjadi di kelas Bu. Karena saya tiduran, ibu fokusnya ke saya, terus fokus teman-teman hilang Bu, gara-gara pembelajarannya nggak diberikan Bu. Jadi itu sudah melanggar Tata tertib yang dibuat di kelas Bu. kesepakatan kelas ya. Apa kesepakatan kelas kita kemarin, Alan? Bersih, aman dan nyaman Bu. Nah, jadi kita harus punya kelas yang bersih, aman, nyaman. Kalau kamu tidur di kelas, ibu marah, apa kawannya nyaman? Tentu nggak nyaman Bu, gara-gara saya ketiduran Bu. Apa yang dapat kita sepakati bersama agar hal ini tidak terjadi lagi? Saya akan tidur lebih awal, dan kalaupun saya mengantar orang tua saya ke pasar, langsung saya tidur lagi Bu, agar tidur saya nggak terganggu sekali Bu. Jadi bangun pagi pun agak cepat Bu. Jadi itulah kesepakatan yang kita buat bersama. Kamu bisa melakukannya, Alan? Bisa Bu. Janji sama Ibu Alan. Ya baik Bu. Ya, Ibu pegang janji kamu ya. Iya. Untuk kedepannya jangan tidur lagi di jam pelajaran. Maaf ya Bu. Ya, terima kasih Alan. Alan Christian Sinaga dari kelas 11 MIPA B telah berkonsultasi dengan Bu Dewi atas perilaku saya yang tidak sesuai dengan peraturan kelas. Di sini saya tertidur di dalam kelas dan membuat teman-teman saya terganggu akan perilaku saya tersebut, dan membuat fokus mereka tidak efektif dan membuat pembelajaran pun terganggu. Di sini saya meminta maaf terbesar-besarnya terhadap guru dan teman-teman saya, dan saya tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Salam guru penggerak. Dah.